kali ini tetap bersama soulmate saya, abang saya, itu Bang Akmal. Dia sudah memakai baju timnas, berarti kita akan ngomongin soal klub. Kita akan ngomongin soal timnas yang baru saja menjadi juara semalam, Bang. Menurut abang, analisa abang ini benar kemarin kan, bahwa kita akan juara kan? Ya, kalau yang pertama saya ingin ucapan selamat kepada tim U19 yang juara setelah penantian 11 tahun kan. Kita terakhir juara 2013. Lama juga Bang ya? Lama juga. 11 tahun kita menanti juara, dengan beberapa kali kita sebenarnya sudah jadi tuan rumah tapi tidak pernah menjadi juara lagi, hanya menjadi peringkat ketiga. 2017 peringkat ketiga, 2018 peringkat ketiga, 2019 peringkat ketiga, sekarang bahkan 2022 kita jadi tuan rumah, pelatihnya Coach Shin Tae-sung waktu itu kita gagal lolos penyisian grup. Artinya ini prestasi yang patut diapresiasi, tapi ini bukan segalanya. Betul. Karena perjalanan anak-anak ini masih panjang gitu kan. Target senior utamanya kan adalah kualifikasi Piala Asia gitu kan. 2025 dan kualifikasi Piala Dunia U20. Nah, ini yang harus ke depan harus dilakukan pembenahan oleh pelatih, tim pelatih. Ada Coach Indra Sapri, itu ada Coach Bima Sakti dan stafnya untuk kemudian membuat tim ini puzzle-nya menjadi lebih lengkap gitu, karena banyak posisi juga yang masih perlu dibenahi menurut saya gitu. Masih perlu nambah lah. Betul. Menurut abang. Betul, walaupun kalau secara catatan ini catatan yang paling bagus, kita harus sampaikan itu kan. Karena ini kita juara dengan 100% menang. Ya kan? Menang 6-0 lawan Filipina, 2-0 lawan Kamboja, 6-2 lawan Timor Leste, 1-0 lawan lawan Malaysia di semifinal, kemudian 1-0 lawan Thailand di final. Artinya mencetak 16 gol, kebobolan 2 gol. Ya mirip-mirip Spanyol lah gitu kan ceritanya kan, juara dengan rekor 100% kemenangan. Dan ini lebih baik dari eranya Indra Sapri 2013. Yang Evan Dimas itu. Waktu Evan Dimas itu kita sekali kalah sekali imbang. Ya, kita menang 5-0 melawan Brunei, kemudian menang 2-1 lawan Myanmar, kemudian kalah 1-2 dari Vietnam, menang 3-1 lawan Thailand, terakhir seri 1-1 lawan Malaysia. Di semifinal menang 2-0 lawan Kamboja, di final menang adu penalti lawan Vietnam 7-6 kan. Artinya kalau di total jumlah golnya ketika itu mencetak total 14 gol, kebobolan 5 gol. Artinya ini hasil catatan yang positif juga, juara tapi positif positif yang perlu dilakukan. Termasuk kita perlu apresiasi juga misalnya Coach Indra Sapri yang juga bisa membawa tim ini juara. Artinya dia sudah kasih 4 kali juara. Dengan wawancara dia setelah pertandingan bahwa ini gelar saya yang keempat. Betul. Ya kan? Juara U19 2 kali, juara U23, AFF, kemudian juara SEA Games. Dan saya pikir ya ini rekor dia sendiri, karena tangannya cukup dingin di usia muda ya, usia dini. Dan tapi yang paling penting adalah bagaimana ke depan ini tim ini gitu kan. Apakah mandek di sini apa terus berbenah? Karena setiap negara-negara yang gagal di usia 19 selalu dia berbenah untuk kejuaraan selanjutnya, dan di situ mereka menjadi lebih siap kan. Nah, sedangkan kita ya titip aja, jangan banyak roadshow lagi ya kan. Betul, artinya gini, kita udah punya pengalaman buruk di 2013. Anak-anak itu juara, kemudian ada Tur Nusantara, acara-acara TV, kemudian acara-acara yang nggak perlu, yang kemudian membuat para pemain ini seolah-olah juara dunia. Nah, ini yang harus diantisipasi oleh pemain oleh tim pelatih gitu. Tapi saya rasa sih apalagi ini mau musim pilkada kan, November. Tapi gitu. Kan Pak Erik juga kita bisa tahu dia lebih paham dari dunia sepak bola. Dari soal segitu pasti ada larangan juga, batas-batasan mana yang kamu harus pergi, bisa pergi, mana yang enggak, karena kalian membawa nama timnas kan Indonesia, bukan nama pribadi, kecuali nama pribadi monggo kan. Ya Pak Erik bahkan mungkin lebih tahu. Tapi yang menurut saya yang paling penting dari tim ini adalah bagaimana tim ini kemudian anak-anaknya bisa berkembang. Betul. Karena saya rasa masih banyak pemain-pemain sangat muda kan di situ. Ada beberapa pemain yang tampil tidak maksimal kemarin, kayak Arkan Kakak gitu kan. Harus diberikan lawan sepadan atau pesaing agar dia juga terlecut lagi untuk bersaing, tidak berada di zona nyaman gitu kan. Bahkan saya semalam nonton senyum-senyum aja ketika komentator bilang lari kakak. Ya seperti ya sebenarnya Arkan Kakak sudah lari. Nah, komentator ini bisa lari apa enggak ya kan? Jangan hanya mengomentari. Kita memberikan dukungan. Pemain ya nggak mungkin di dalam. Ini bercandaan ya. Di dalam nggak mungkin pemain nggak lari. Itu sudah maksimal. Mungkin kemampuannya harus ditambah lagi. Jangan lagi disuruh ayo lari. Emang di situ lah. Emang kalian bisa lari? Lari sama kakak jauh kan gitu ya. Cuma kita harus jangan mengkritik, membuli. Kita berikan semangat. Kakak ini mungkin dalam psikologi
peak performanya lagi hari off-nya dia lah betul, gitu. Betul. Tapi kan dia ini baru paling muda ini di tim ini Kak. Dia usianya baru 17 tahun nanti 2 September. Gitu kan. Jadi di antara pemain-pemain ini mereka yang paling muda, tapi kakak kemudian Iqbal Guaje, ya Iqbal yang stopper itu, Aviatur, kemudian Rizky Afrizal, dia termasuk pemain yang mengalahkan Hamka Hamzah untuk usia muda. Dia juara U16 ya kan bareng coach Bima Sakti. Kemudian sekarang dia juara 19. Hamka Hamzah hanya juara U21. Ya kan? Nah, dari segi permainan sendiri Bang, Abang melihat sejauh mana ini asuhan Coach Indra? Ya, kalau secara permainan para pemain ini baru saya melihat bermainnya bagus ketika lawan Malaysia ya. Kemudian juga lawan Thailand untuk hal compact defense-nya. Untuk compact defense, untuk menyerangnya masih perlu dibenahi. Saya pikir kita kadang-kadang menyerang kita lebih banyak mengandalkan bola set piece di tim ini ya. Dari total 16 gol yang kita cetak, separuhnya dari bola-bola set piece. Dan rata-rata dicetak oleh pemain belakang ya kan. Si Kadek Ariel 3 gol, Iqbal Guaje 3 gol, Buffon 1 gol gitu kan. Iqbal sampai 3 gol Iqbal. Iya, ini pemain belakang semua dan memanfaatkan tendangan sudut, tendangan bebas. Dan itu salah satu juga dalam hal permainan, Bang. Iya, betul. Kan? Artinya gini, harus ada variasi berikutnya. Bagaimana kalau kemudian kita nggak dapat bola set piece ya kan? Kita harus cari alternatif bagaimana misalnya lini tengah kita juga bisa menahan bola lebih lama. Apa kita butuh pemain seperti Natanjo, terus Aon, kemudian Tom Hai. Apakah kita butuh pemain seperti dia untuk di usia-usia muda mencari yang berani lama megang bola, mengatur tempo? Kalau saya ngelihat kelemahan tim ini adalah tidak punya playmaker Kak. Gitu kan. Kalau dulu 2013 kelebihannya dia punya Evan Dimas yang bisa mengatur permainan. Sekarang kan kita bermain dari bertahan kemudian langsung counter attack menyerang, sementara di tengah tidak ada yang mengatur ritme. Sehingga kemudian kalau pertahanannya kuat lawannya, maka kita akan sulit untuk bisa masuk karena menyisakan satu pemain saja di depan gitu. Ini problem termasuk ya posisi striker juga harus dibenahi gitu. Butuh tambahan, butuh pesaing baru yang kemudian membuat para pemain ini tidak merasa saya sudah juara. Jadi ada saingan bahwa saya nggak nyaman nggak aman di sini karena harus saingan saya ada datang. Ditambah lagi kan kalau usul saya adalah tim ini akan saya anggap sukses kalau para pemain yang ada di U19 ini main di luar negeri. Amin ya. Kita kan? Sebagai pecinta pengamat ya harus mendoakan. Betul, ya. Karena saya dengar ada juga yang mau sudah di Kontrasaba ini nomor 20 itu. Iya. Kalau tidak salah di Arliansa. Nggak tahu itu sayap kemarin di nomor Arliansa, 20. Ambil mana betul. Nah, itu mungkin kalau satu mengganti Sadil yang ke intermezzo yang ke Persib mungkin. Iya bisa jadi. Tapi saya melihat gini ya, saya terlalu teringat kata-kata Michael Essien waktu lagi ngobrol kan, setelah dia dilepas dari Persib Bandung, dia bilang pemain-pemain Indonesia itu potensial gitu kan. Tapi kelemahannya adalah selalu berada di zona nyaman. Gitu. Zona nyaman ini kalau udah main di tim besar, walaupun jadi cadangan sudah merasa cukup. Kemudian sudah punya pacar istri cantik, udah cukup. Udah punya rumah, udah cukup. Udah bisa anterin memberangkatkan orang tuanya haji, udah cukup gitu. Nggak berani keluar. Tapi kalau berani keluar, itu akan menjadi potensi besar buat sepak bola Indonesia. Dia dulu di tim nasional U20 Ghana waktu juara, dia katakan kepada teman-temannya, kita akan jadi generasi sukses bukan karena kita juara U20, tapi kita akan sukses kalau kita semua bisa main di Eropa. Cuman kalau ngomong sama saya potong tuh pasti Asian, ya kan? Karena apa? Tidak gampang untuk bermain luar, tidak ada link. Makanya kamu bisa jadikan link, mungkin lah ya. Karena kamu lebih terkenal di luar. Asian kan bisa ngomong apa aja, pemain Indonesia bagus-bagus. Ini zona nyaman, tapi kan nggak ada linknya kasihan. Sebagus apa dulu kita lihat pemain-pemain usia 19 di 2013, tapi linknya udah ada keluar. Nah sekarang kan pemandu bakat ya kan. Nah maksud saya ketika Asian memang melihat seperti itu atau pemain-pemain dunia yang pernah main di Indonesia, kalian punya link, kalian bisa bicara bahwa ada banyak potensi pemain di Indonesia. Contoh Brasil, iya dong. Brasil pemain-pemain legendnya, pemain top yang di Eropa, dia pasti kan berbicara ke pemandu-pemandu bahwa di negara saya banyak pemain potensial, coba kamu lihat. Itu sih makanya itu Kak, gua bilang bahwa tim ini baru melangkahi satu tangga. Nah nanti harus tampil di kualifikasi Piala Asia. Kita lolos Piala Asia kan. Dari situ mungkin sudah dipantau kan. Atau nanti Piala Dunia. Ya kan kalau Piala Dunia U20 kita bisa lolos kan banyak pemain. Tuan rumah lagi kita? Tidak gitu kan. Piala Dunia U20 nanti nggak boleh tuan rumah lagi tuh. Di Chile. Mungkin kemungkinan setelah dari Chile akan dapat jatah juga Indonesia kan. Gagal lagi nggak itu? Gagal lagi nggak?
Ya mudah-mudahan nggak gagal lagi lah. Betul. Dan yang paling penting adalah itu jangan euforia berlebihan. Betul. Bahwa ini kita juara ya kita apresiasi. Untuk kemudian saya pikir yang paling penting adalah fokus untuk pemenahan tim ini. Tim pelatih melakukan evaluasi di mana sisi lemahnya untuk kemudian ditambah pemain-pemain baru yang punya kemampuan lebih, karena Indonesia ini luas gitu kan, masih banyak pemain-pemain potensial yang ada di klub-klub yang bisa kemudian dicoba untuk masuk tim ini gitu. Makanya saya banyak minta Bang, banyak minta ketika ketemu mungkin agen-agen teman-teman di luar atau pemain-pemain asing yang pernah bermain dengan saya selalu nitip bahwa kamu bicara ke pemandu bakat, ke agen luar bahwa di Indonesia ini banyak potensi. Ya kan, jangan hanya kamu datang ke Indonesia, kamu mencari duit hanya di Indonesia, kamu juga bantu pemain-pemain kita. Iya kan? Nah, kebanyakan selalu ingin melihat dari pemain nasional. Ya artinya kan ini kan pemandu bakat itu ngambil pemain nasional. Pemain kita ini masuk tim nasional itu kan momentum buat dia untuk kemudian dia jual diri dia. Makanya kemudian jangan merasa di zona aman atau udah merasa luar biasa. Karena banyak juga yang pemain muda yang tampil di Piala Dunia U17, Piala Dunia U20, setelah itu nggak berkembang juga gitu kan. Contoh sekarang kita punya Tom Hai, terus Nathan, klubnya yang di Menero. Mereka semua melihat sekarang. Nah, itulah gunanya bahwa salah satu yang jadi hal positif, pemain-pemain diaspora ini yang kita temukan di luar, yang bermain di Eropa, dia bisa membawa hal positif, dampak positif bagi sepak bola kita. Banyak klub-klub yang di luar udah melihat bahwa Indonesia ternyata potensial semua. Nah, ini yang tidak dimiliki kita beberapa tahun ke belakang dengan para teman-teman pemain asing yang bermain di Indonesia tentunya kan, bahwa ada banyak potensial pemain di negara Indonesia. Nah, setelah kedatangan teman-teman pemain-pemain diaspora main di luar, semua sekarang mata tertuju ke Indonesia bahwa banyak pemain potensi, termasuk Amkamsa. Kalau turi umur lagi kan ganti umurnya kan. Amkamsa kan main di luar, main buat minton. Jadi kalau ada mau tarkam badminton antar RW aja saya pasangannya Bang Ahmad. Nah, terakhir Bang. Ini salah satu prestasi pelatih bukan pelatih lokal, bukan saya tidak pernah sebut pelatih lokal, pelatih asing. Salah satu pelatih yang memang patut dimurikan nih mungkin Coach Indra nih kan, karena sudah 4 kali membawa tim usia dini juara. Perlu nggak itu, Pak? Ya, saya pikir berlebihan. Tapi nggak intermezzo. Tapi apa yang sudah diberikan saya pikir perlu kita apresiasi. Bahwa kalau bicara rekor ya, Indra Sapri juara 2 kali U19, juara U22, juara SEA Games gitu kan. Ya kalau di kawasan Asia Tenggara dia bisa dibilang the special one yang bisa kemudian merajai Asia Tenggara untuk kelompok umur gitu kan. Tapi tantangan terbesar selanjutnya adalah apakah Indra Sapri bisa selanjutnya misalnya ya pegang tim nasional senior untuk juga berprestasi di kawasan Asia Tenggara, kan bisa jadi seperti itu gitu kan. Udah pernah dicoba belum? Belum kan. Artinya ada kesempatan itu ke depan. Tinggal bagaimana kemudian ya dia jaga konsistensi prestasi ini di kualifikasi Piala Asia, kemudian kualifikasi Piala Dunia U20, sehingga kemudian kan bisa jadi 2027 ketika Sintayong sudah selesai purna tugas kan, bisa juga beliau naik kemudian pegang tim nasional senior gitu kan. Siapa tahu kan. Tergantung bagaimana PSSI untuk melihat dan menilai pelatih. Tapi saya pikir setiap pelatih tidak bisa kita bandingkan gitu kan. Kemarin ada kawan-kawan drama di dunia maya kan mengatakan ini pelatih penjas lah, Bima Sakti pelatih penjas, kemudian miskin taktik. Ya Carlo Ancelotti, bukan cuma Indra Sapri ya, Carlo Ancelotti juga banyak yang bilang gitu pelatih. Ya karena mungkin taktik. yang komen itu lebih pintar kali dari itu. Kadang-kadang Kutsin dibilang Kutsin main bolanya kayak ini itu. Iya kan, padahal ya, semua pelatih itu beda-beda. Setiap strategi punya filosofinya masing-masing. Kayak Indra Sapri saya tahu filosofinya adalah PPA dia. Apa itu? Pendek panjang. Itu dalam toilet dong. Putus. Kalau Kutsin kan fisik, penguasaan bolanya juga Artinya kan filosofi ini tinggal bagaimana semua filosofi ini dari U16 Coach Nova, kemudian Coach Indra Sapri, U19 Coach Sin senior itu dijadikan satu kekuatan yang untuk membangun itu semua. Jadi filosofi tim nasional satu gitu kan ke depan. Dan ini misalnya, saya berharap tapi saya yakin mereka kompak semua kok. Yang di luar aja yang membuat suasana bahwa ini bersaing. Tidak, Coach Indra dan Coach Nova ini
sama-sama membawa nama Indonesia, kita harus dukung terus kan. Itu. Seperti kita lihat gini Spanyol lah. Betul. Filosofinya U16-nya dia, U17, wanitanya, semuanya sama gitu. Filosofi yang dimainkan. Akhirnya juara kan Bang itu. Akhirnya juara. Dan jadi regenerasinya juga gampang kan, karena filosofinya sama. Misalnya dari Coach Nova, filosofinya sama dengan Coach Indra sama dengan Coach Sintayong sama. Jadi dari 16 naik kemudian ke 19, dari 19 naik ke senior di bawah Sintayong. Mereka sudah memahami pakem mainnya Indonesia gitu. Nah, ini yang menurut saya yang saya usulkan ke PSSI. Betul. Untuk kemudian ada filosofi main Indonesia yang siapapun pelatihnya satu filosofi, sehingga kemudian regenerasinya dari tiap tingkatan ini menarik ini Bang, yang soal filosofi, tapi nanti di video berikutnya. Kasih ingat saya nanti Bang ya, karena saya lagi sibuk panitia badminton lapangan. Ini filosofi saya bersambung di sini guys, karena saya akan bertanya nanti sama Bang Akmal, filosofi itu dibawa pelatih senior apa harus dari pakemnya PSSI dan mencari direktur teknik dan mencari pelatih yang sesuai visi misinya atau bagaimana. Itu nanti video seniornya. Terima kasih Bang atas ulasannya. Kita selalu dukung tim nasional dan sepak bola Indonesia agar makin maju dan berprestasi. Jangan lupa dukung Hamka Hamzah di kejuaraan badminton dan juga jadi lurah nantinya, insya Allah. Semangat menolak menyorah. Bangkit sepak bola Indonesia. Gaskan dia.